Misalkan ada jenengan nyumet dupo gitu kan, itu kan sebenarnya konsep wewangian. Sesuatu yang wangi itu disinyalir akan mempengaruhi gelombang otak kita dari tingkatan beta menuju delta atau alpha misalnya gitu ya. Maka ada konsep dupo membantu kita agar kita lebih kusuk. Makanya nek ngentut batal, mergo nek ngentut mambu banger sampean bingung, akhirnya kon metu kon wuduhe bener ganggu sing ning andenge gitu. Karena ning andenge lagi kusuk-kusuk mbok entut ya cilaka ngale yo gitu. Karena kamu mengganggu kekusukan. Kan kira-kira gitu ya. Nah, taraf bersuci bagi orang Jawa itu sebenarnya ada di niat dan kesadaran. Karena arti bersuci itu untuk mempertebal keyakinan. Ketika Anda gelem adus kembang kan akhirnya Anda yakin bahwa aku wis resik kan gitu ya. Dengan keyakinannya bersih itu menjaga agar Anda tidak kemana-mana. Tingkat kemantapan Anda lebih oke. Tapi nek sampean gak nganggo tapi iso yakin ya ora perlu, batal hukumnya. Kira-kira gitu ya. Jadi bersuci itu kembali kepada diri kita aspeknya. Karena itu juga masuk di dalam ritus dan seremoni. Adanya ritus dan ritual atau seremoni itu hanya untuk membantu kita agar mempertebal niat dan tekad atau keyakinan atau kemantapan kita tadi. Maka di Jawa ada namanya agama, ugama, igama, nirgama gitu ya. Agama itu adalah tata ritual, seremoni. Ugama itu etika. Nggih, momone salat yo ning masjid, momone meditasi yo nek iso di ning kamar. Aja ning ngarepe lampu merah, itu kan ora di etika. Itu ya tetap berpotensi bisa membatalkan kan, itu logis-logis saja gitu. Terus kalau igama itu adalah keyakinan atau kemantapan. Nirgama adalah pelepasan, pencapaian. Jadi memang harus tertata dengan tepat. Nah sekarang kita itu menjadi manusia ritus, manusia yang hanya melekat kepada kulit. Lah apakah kulit itu dibutuhkan? Dibutuhkan, sebagaimana Anda butuh sandangan dalam hidup ini. Masa Anda mau telanjang? Kan gitu. Anda butuh itu, tapi bukan berarti Anda melekat di situ. Harus berhijrah. Sama, Anda butuh fisik. Karena dari fisik itu pijaan Anda pertama untuk bisa masuk ke dalam diri yang lebih dalam. Lah nek jiwa ini tidak bercokol di tubuh fisik, jiwa tidak punya tempat untuk menyembah, untuk manembah. Karena ketika sudah terlepas dari tubuh, lah piye? Wis gak iso terkoneksi. Karena tubuh ini adalah sarana prasarana agar si jiwa bisa berdialog dan terhubung dengan sang diri sejati. Sebagaimana tempat-tempat ibadah, itu kan hanya sarana prasarana. Tapi ketika Anda sudah masuk kepada medan sholat, Anda melebur, sudah tidak ada tempat ibadah itu. Karena yang ada adalah Anda dan dirinya, kan gitu nek bahasa filosofisnya itu. Nah sekarang kita hanya menjadi manusia yang terjebak di dalam unsur syariat atau kekulitan. Apakah kekulitan itu tidak dibutuhkan? Itu fase pertama. Itu sarana prasarana. Sendiri kalau mengajarkan sesuatu itu sebenarnya harus rasional dulu. Kok nek kegedean gugon Tuhan, Pak. Ujung-ujungnya delusi. Ketika kita berada dalam mental delusi, kita tidak justru membangun mental yang kasunyatan, mental yang dibangun di dalam imajinasi tok. Akhirnya apa? Ego engkel-engkelan, aku ngerasa putune iki, kowe putune kuwi, kamu sikutan tok. Lah kalau mental ini seperti ini terus, bagaimana kejayaan yang ada harapan terjadi? Jelas tidak akan mungkin terjadi. Karena sesuatu di masa depan tergantung masa sekarang cetak birunya. Nah, sekarang yang harus kita pertimbangkan, apakah momen 500 tahun itu adalah sebuah ramalan? Bagi saya ramalan itu bisa dikodifikasi menjadi sumpah. Jenengan mau tak ramalnya santai Pak, tahun ngarep rezekinya lancar. Anda meyakini itu terjadi. Padahal asin aku ngomong sembarangan, gitu misalnya gitu. Mungkin karena pada waktu itu secara kolektif saking ngesak nih para empu zaman dulu, resi zaman dulu, aduh, mesake iki. Semua rakyat dan saudara-saudaraku mengalami kehilangan harapan. Akhir seorang empu itu mengambil meditasi manekung untuk menguatkan mereka. Tenang weh, engkau bakal bangkit 500 tahun bekas. Akhirnya orang-orang kan bangkit nih, meyakini. Nah keyakinan itu akhirnya tertanam. Sugesti memori itu secara kolektif. Satu uang menyumbangkan satu sugesti, nek secara banyak tertanam memorinya di tanah ini. Ya akhirnya 500 tahun tenan kan gitu. Karena orang mengakses memorinya. Gitu. Masuk ora kira-kira. Nah, akhirnya kira-kira ini terjadi toh? Kira-kira ini terjadi mulai muncul orang sudah non ya jenuh dengan fase-fase kekulitan, ritus-ritus, hanya agama-agama kan wis mangkel nih. Sing agama ya padha wae terlampau di syariatnya, sing kejawen padha wae. Akhirnya bisnis abu rampe kayak gitu kan, abu rampen itu dilekati, wis iku saklek kudu enek, cok bakal itu isinya harus ini. Padha wae itu. Nah, akhirnya pada waktu itu kita sekarang ngunduh
memori yang ditanamkan bersama-sama dan diyakini secara massal itu tadi. Akhirnya sekarang terjadi karena wis dipercaya sejak 500 tahun itu. Nah, daripada sekarang Anda itu membangun sesuatu yang membuat Anda down, makanya kan selalu optimis. Kata-kata kita itu sekarang harus berhati-hati karena kita akan membuat potensi di kedepannya. Makanya nek saiki enek wong ketok atine rada cedok ya dikuati, Pak. Karena dengan dia meyakini, dia juga akan menarik sesuatu sesuai keyakinan dia. Dan itu kalau secara kolektif kan iso bareng-bareng. Nah, sekarang terjadi di era ini, memori yang disumpahkan itu terjadi pada waktu itu. Nah, mungkin kita ini sebagai orang yang pernah berada di zaman itu, apakah sebuah membangun kejayaan itu tidak ada dinamika peliknya? Ya pasti ada, Pak. Lah kita jangan terjebak dengan euforia bahwa nek zaman kuwi iki menak tok. Manusia sekarang itu senangnya manusia instan. Ngerti nggih? Akhir zaman saiki dihapusi. Panganan itu jadi Indomie. Akhir hidupnya ya instan ketika makan Indomie karena senengnya sing instan. Pada Jawa itu manusia laku, manusia proses. Dan kehidupan sendiri itu adalah prasarana sarana untuk berproses. Gitu ya. Nah, pada waktu itu kenapa Anda hanya melihat sesuatu ketika sudah jaya? Coba digali dinamika apa yang terjadi. Zamanku ya mesti Mahapati Gajah Mada ya nangis, ya apa ya pasti ada. Cuma kan orang pernah sedetail itu diceritakan. Karena bagi orang Jawa sesuatu yang buruk itu wadi, nah iso dideliki. Karena kalau terlalu banyak diungkapkan itu juga tidak baik. Karena bisa ngendoni angen-angennya orang. Akhirnya ketika mau melangkah orang itu akhirnya down, ragu-ragu. Maka wadi itu disembunyikan. Keburukan itu suatu ketika harus disembunyikan. Kalau memang harus terbuka, biar terbuka sendiri pada waktunya. Arti kata mengumpulkan itu mengumpulkan sesuatu yang sudah keluar. Ya, itu sebenarnya untuk keseimbangan sirkulasi. Podo nek jenengan maem lho ya. Ada maem juga ada tinja. Nah, kita ini saklek. Kadang ngumpulin tok gak gelem ngelepaskan. Akhirnya sirkulasi ini nggak jalan, Pak, ritmenya. Padahal di dalam diri kita juga masih mengandung memori-memori yang harus dilepaskan untuk diganti yang baru, kan gitu toh. Nah, ketika ya ini terus mbok tumpuk terus sementara di dalam yang sudah tidak digunakan saja masih Anda simpan, betapa hancurnya tubuh kita, memori kita ini kapasitasnya. Anda itu punya kapasitas sendiri-sendiri untuk menampung percikan karma Anda itu. Dan ini mbok iseni terus tanpa Anda keluarkan, pecah memori itu, Pak. Akhirnya kolaps, menjadi apa? Ketidakseimbangan lagi, kekeruwetan lagi, kekacauan lagi. Maka konsepnya orang Jawa itu berlatih sadar itu untuk meritmeskan sirkulasi. Biar cakra manggilingan tuh lakunya benar-benar berputar. Dan ketika kita berputar dengan ritmis, jagat ini juga ikut mengikuti perputaran itu tadi, karena tercermin di luar diri kita. Kira-kira gitu. Nah, ketika kita melepaskan, berarti kita menyediakan sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan, sebagaimana tinja atau air kencing. Nah, ketika kita mengakses mengumpulkan, kita menyerap sesuatu yang mungkin saat ini kita butuhkan, gitu saja. Jadi melebu metu, yang gelar, yang kempel, yang gulung, yang gelar, gitu kan. Jadi seperti mana Anda masuk, keluar. Dan gerakan apa saja itu Anda amati begitu. Ini jenenge gerakan lanang wadon, keluar masuk. Kalau ada yang mau masuk, ya harus ada yang keluar. Masuk netok tidak ada sirkulasi keluar, ya jelas bom. Gitu. Wah, itu way of life ya ini Jawa. Apapun saja saya tidak berani meyakinkan atau membataskan bahwa itu paling benar, paling pasti, tidak bisa. Anda rekso sendiri. Mungkin Anda sudah mengalami apa yang saya katakan, tapi urung naik sing jelaskan kan, urung bisa mengartikulasi. Akhirnya nah iki. Terus delok YouTube, ulah iki sebenarnya. Kira-kira gitu nggih. Ya mungkin ada orang yang sudah ngalami tapi urung iso menjelaskan. Itu akhirnya kondisi dia akhirnya juga tidak nyambung gitu. Akhirnya ketika antara bahasa pengalaman rasa dan bahasa pikiran sudah sinkron, ini juga keselarasan, keseimbangan.